Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses pendidikan. Pengertian asal kata kurikulum ialah arena perlombaan atau race course. Rasa arena perlombaan seringkali dipandang sebagai metafora yang bermanfaat bagi perenungan makna kurikulum pendidikan. Esensi kurikulum ialah program. Kurikulum ialah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal penting pertama yang harus diperhatikan ialah kurikulum itu ditentukan oleh tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Sementara tujuan pendidikan itu ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang membuat kurikulum. Siapapun, dimanapun sama, yaitu menghendaki terwujudnya manusia yang baik. Itulah yang sering diperdebatkan. Tatkala kita merancang kurikulum pendidikan, yang terbayang pada kita ialah apa indikator manusia yang baik itu. Berdasarkan semua agama, semua pandangan filsafat, semua orang, manusia yang baik itu ialah manusia yang pertama akhlak yang baik, dua memiliki pengetahuan yang benar atau keterampilan kerja kompetitif, dan yang terakhir memiliki keinginan. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian kurikulum dasar pendidikan Islam. Adapun tentang pengertian kurikulum dalam pendidikan Islam, maka jika kita kembali kepada kamus-kamus bahasa Arab, maka kita dapat kata-kata manjah yang artinya kurikulum, bermakna jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya dalam bidang pendidikan sendiri. Kurikulum atau manjah dimaksudkan sebagai jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru-guru latih dengan orang-orang yang didik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Ada 4 model konsep kurikulum, yaitu kurikulum subjek akademis, kurikulum humanistik, kurikulum teknologis, dan kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum yang demikian pada pendapat Abdurrahman Al-Nalawi mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Sistem dan pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan fitrah manusia agar tetap berada dalam kesuciannya dan tidak menyimpang. B. Kurikulum hendaknya mengacu kepada pencapaian tujuan akhir pendidikan Islam sambil memperhatikan tujuan-tujuan di bawahnya. C. Kurikulum perlu disusun secara bertahap, mengikuti periodisasi perkembangan peserta didik. Perlu juga disusun kurikulum khusus berdasarkan perbedaan jenis kelamin. D. Kurikulum hendaknya memperhatikan kepentingan nyata masyarakat seperti kesehatan, administrasi, dan pendidikan. E. Kurikulum hendaknya terstruktur dan terorganisasi. F. Kurikulum hendaknya realistis. G. Metode pendidikan yang merupakan salah satu komponen kurikulum itu hendaknya fleksibel. H. Kurikulum hendaknya efektif untuk mencapai tingkah laku dan emosi yang positif. I. Kurikulum hendaknya memperhatikan tingkah perkembangan peserta didik. J. Kurikulum hendaknya memperhatikan aspek-aspek tingkah laku amniyah Islami yang mengejawantahkan segala rukun syiah dan etika Islam baik dalam kehidupan individual maupun dalam hubungan sosial peserta didik. Dalam materi keempat ini kita akan membahas pentingnya kurikulum dalam pendidikan Islam. Tentang perkara ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam sepanjang masa memandang kepada kurikulum pendidikan sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik untuk membuka dan mengembangkan bakat-bakat dan keterampilan mereka yang bermacam-macam dan menyiapkan mereka dengan baik untuk menjalankan hak-hak dan kewajibannya, serta memikul tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsanya juga untuk membentuk masa depan dan membinanya kembali. Juga termasuk alat untuk menciptakan perubahan yang diinginkan
pada kebiasaan, kepercayaan, sikap, dan gaya hidup masyarakat. Hal itu juga untuk menyediakan suasana yang sesuai bagi kemajuan dan perkembangannya kepada pemimpin, ahli fikir, dan profesional untuk turut serta memajukannya. Orang-orang Islam baik sebagai pemerintah, pendidik, ibu bapak, dan pelajar-pelajar selalu memandang pendidikan dan pengajaran itu sebagai alat yang terbaik untuk membina pribadi pelajar dari segi individual dan sosial bagi kesempurnaan kehidupan bahagia dan jalan yang terbaik untuk memuaskan kebutuhan dan mengangkat derajatnya. Hal itu juga merupakan alat yang terbaik untuk membina masyarakat dan umat serta melaksanakan kebangkitan, kemajuan, dan kekuatannya dari segi material dan spiritual. Sebagaimana mereka juga memandang kehidupan kurikulum sebagai teras dari proses pendidikan serta jalan-jalan yang pertama dilalui untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh sebab itu, mereka menaruh perhatian besar untuk menyebarkan pengajaran serta meluaskan peluang dan memperbaiki kualitasnya. Juga mereka menaruh perhatian pada perubahan kurikulum, kitab-kitab, dan metode setiap yang perlu sebagai akibat daripada pendidikan, pengajaran, dan kurikulum oleh orang-orang Islam pada masa peradaban Islam. Maka berlakulah kebangkitan ilmiah dan pemikiran yang luas meliputi sebagai segi kehidupan dan segala bidang ilmu. Oleh sebab itu, Eropa telah berpeluang mempelajari peninggalan pemikiran Islam dan berhubungan secara langsung dengan kehidupan Islam dan syain Islam melalui orang-orang Islam di Andalusia dan Sisilia, juga melalui kampanye perang salib yang datang ke timur dan melalui pelajar-pelajar yang datang dari Eropa, terutama dari Italia untuk belajar di universitas-universitas dan Andalusia. Begitu juga melalui gerakan penterjemahan yang dilakukan dari bahasa Arab ke bahasa asing, terutama pada bidang kedokteran, ilmu falak, kesastraan, matematika, fisika, dan ilmu alam. Yang kelima yaitu membahas tentang dasar-dasar landasan kurikulum pendidikan Islam. Nah, di sini membahas tentang sejumlah dasar-dasar umum kurikulum pendidikan Islam. Misalnya 1. Dasar agama, 2. Dasar falsafah, 3. Dasar psikologi, dan yang keempat yaitu dasar sosial. Penjelasan dari yang pertama yaitu dasar agama. Tentang dasar pertama ini, maka segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan, harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada agama Islam atau syariat Islam, dan pada apa yang terkandung pada syariat, termasuk prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalat, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam masyarakat ini. Semuanya pada akhirnya kembali kepada dua sumber utama syariat Islam, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah kedua sumber ini barulah datang sumber-sumber cabang yang lain, berdasarkan pada keduanya menguraikan apa yang tersimpul dan memperluas dalam meletakkan hukum furu' daripada dasar dan hukum umum untuk terkandung pada keduanya di antara kedua sumber-sumber cabang bagi syariat Islam, yaitu ijma', qiyas, kepentingan umum, dan yang dianggap baik atau ihtisan. Dari keseluruhan sumber inilah pendidikan Islam mengambil falsafah, tujuan-tujuan, muamalat-muamalat, dasar-dasar kurikulum, dan metode-metodenya. Tentang kurikulum sendiri, pendidikan yang berdasar pada agama Islam haruslah berusaha agar kurikulumnya menolong pelajar-pelajar untuk membina iman yang kuat dan sehat kepada Allah, Rasul-Rasul, malaikat-malaikat, kitab-kitab, qada dan qadar, hari kiamat,
dan apa yang terkandung di dalamnya termasuk kebangkitan, penghimpunan, perkiraan, dan pembalasan. Begitu juga ia harus berusaha menanamkan jiwa yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan akhlak yang mulia, dan menambahkan kesadaran agama dan melengkapinya dengan ilmu yang berguna bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dengan ilmu yang membina akidah yang betul dan semangat agama dan akhlak yang menunjukkan kepada mereka akan perkara-perkara yang halal dan haram, yang baik dan yang buruk pada tingkah laku dan perilaku mereka dalam hidup. Yang kedua yaitu membahas dasar falsafah. Adapun mengenai dasar filsafat, kita tunjukkan kepada prinsip-prinsip yang paling menonjol yang menjadi dasar falsafah pendidikan Islam. Prinsip-prinsip itu wajib dipelihara bukan hanya dalam menentukan tujuan pendidikan Islam saja, tetapi pada segala segi pendidikan yang lain termasuk kurikulum dan falsafah pendidikan Islam yang telah kita tunjukkan sebagian prinsip-prinsipnya tidak tergolong pada falsafah manapun buatan manusia, baik yang tradisional atau yang progresif, tetapi ia mempunyai watak yang berdiri sendiri dan ciri-ciri yang khas yang memperoleh wujudnya dari wahyu Tuhan yang mulia. Yang ketiga yaitu dasar psikologi yang bersangkut paut dengan ciri-ciri perkembangan pelajar, tahap kematangannya, bakat jasmani, intelektual, bahasa, emosi, dan sosial kebutuhan-kebutuhannya, keinginan, minat, kecakapan yang bermacam-macam, dan perbedaan perseorangan antar mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, proses belajar, pengamatan mereka terhadap sesuatu, pemikiran mereka, atau mempunyai hubungan dengan segi-segi psikologi pada pribadi pelajar yang pada keseluruhannya membentuk dasar psikologi bagi kurikulum dan proses pendidikan sebagai keseluruhan. Dan yang keempat yaitu dasar sosial. Dasar sosial yang mengandung antaranya ciri-ciri masyarakat Islam yang berlaku, proses pendidikan dan kebutuhan masyarakat ini yang bersifat umum atau khusus. Begitu juga segala yang mendatangkan kepada kebudayaan ini termasuk pengetahuan, kepercayaan, nilai, ideal, keterampilan, berpikir, cara hidup, adat kebiasaan, tradisi, undang-undang, sistem kesastraan seni, dan lain-lain.